disebut perjalanan saya ya, mulai dari entertain itu hoki sebenarnya Pak. Hoki? Hoki. Nah kebetulan waktu itu saya musuhnya Raden Kian Santangnya langsung. Oh, iya, iya, gitu. iya. Jadi pas dari situ, jadi hampir 2 minggu satu nggak dikasih dialog, berantem aja hidupnya. Iya benar, berantem aja dulu kan. Terus pernah request, boleh nggak sih Iva syuting tuh yang baik-baik gitu. Kata jawabannya apa? Muka lu tuh udah galak, nggak bisa, udah karaktermu tuh antagonis katanya. Kalau film-film hantu itu ada kita yang diikat apa segala macam, itu real. Diikat. Oh jadi kita udah pakein kipas angin gitu, diikat di rumah gitu. Iya, kita kesurupan kayak gitu kan, tuh real sebenarnya. Jadi kakak kesurupan beneran. Lawan main yang paling diingat berkesan siapa kak? Seluruh perjalanan karir. Aduh. Paling inget itu Renar Manopo. Sorry bro, kalau di sini dia bini gue. Nah gitu kan. Kalau di luar is okay, tapi di sini gue punya kuasa gitu. Oh, sebenarnya pangsa pasar India ini anak muda kah? Orang tua kah? Atau yang hobi aja nih? Itu pakai sendiri nih, saya pakai ke papa kak. Itu orang kalau cinta Bollywood itu dia nggak peduli mau dipakai mau apa. Kalau dia suka yang kita pakai itu langsung dibeli gitu. Boleh, mungkin ada yang tahu, mungkin korbannya juga banyak, 73.000 nasabah. Berapa kak? Hampir 2M. 2M? Hampir. Dandani sebagai cewek-cewek seksi gitu kan, dapat lawan mainnya juga oke. Mungkin Bang Rio Dewanto masih ada, inget ya. Nervous juga, pertama dia ganteng banget gitu kan, yang kedua saya nggak pernah berperan sebagai perempuan yang begitu gitu. Selamat malam rekan-rekan dari Gede Kreatif. Hari ini kita mampir di butiknya Kak Iva Ivonya. Iya. Nah, jadi beliau adalah, mungkin nggak asing lagi, tapi nanti boleh kenalan juga. Beliau adalah seorang aktris FTV, seorang yang memulai karir dari syuting-syuting. Mungkin kalau dulu pernah tahu FTV Misteri Gunung Berapi, Iya. Raden Kian Santang. Beliau adalah talent atau aktris di sana ya. Jadi kita mau cerita gimana sih kehidupan jadi aktris tuh gimana? Apa langsung tiba-tiba jadi terkenal? Apa langsung tiba-tiba sukses? Langsung punya butik sari ini atau gimana nih? Nanti kita mau cerita. Jadi mungkin diperkenalkan lagi Kak. Assalamualaikum, perkenalkan saya Rifa Ivonya. Saya di sini mungkin udah kenal kita sebelumnya ya Pak ya? Iya, kita kenal. Kalau disebut perjalanan saya ya, mulai dari entertain itu hoki sebenarnya Pak. Hoki? Hoki. Kayak mana? Jadi waktu itu aku ketemu sama Pak Edi Jonathan almarhum. Jadi di situ ada salah satu namanya Fiona. Nah Fiona tuh pemain, mungkin nggak asing lagi lah sama Fiona nih. Mungkin Fiona mukanya udah artis senior kita kan, Ibu Laga itu. Oh ya, next, saya nggak tahu. Ya. Nah akhirnya di situ Fiona nggak bisa syuting, Pak Edi Jonathan tuh memilih saya. Saya lagi jalan tuh, lagi naik motor, diberhentiin sama Pak Edi Jonathan. Oh? Beliau bilang, mau syuting nggak gitu. Aku bingung, kok syuting gitu. Aku nggak ngerti syuting itu apa gitu kan. Nah akhirnya beliau kasih kartu nama, mau nggak syuting malam ini kata itu. Wow. Kalau mau ke belakang, Bu Perta kan dulu lokasi syuting Raden Kian Santang itu, disuruhnya maghrib nanti datang gitu. Nah akhirnya saya tanya pulang ke paman kan. Nah, saya bilang, paman saya mau diajak syuting gitu. Wah itu mah paman saya nggak ridoi awalnya kan. Mungkin paman bilang dunia entertain itu gelap lah menurut beliau. Terus saya bilang, setiap orang itu ya kan punya tujuannya kan beda-beda. Nggak semua orang akan mengambil jalan seperti itu. Tanda kutip kan pikiran paman saya. Terus aku bilang, mungkin rezeki saya di sini. Saya bilang gitu ke paman. Tolong ridoin saya. Akhirnya paman tetap kekeh, nggak mau, nggak boleh gitu. Nah istrinya mau bujuk, dia bilang, mungkin ini jalannya Iva gitu. Kasih aja. Akhirnya bener tuh, paman mikir seharian. Akhirnya malamnya oke, dia terima dia. Dengan perjanjian gini, jangan sampai masuk ke lembah hitam gitu. Tetaplah jadi Iva yang walaupun hidupnya tempat gelap nantinya, karena kan bagi dia tuh gelap itu dunia entertain gitu kan zaman dulu kan. Terus akhirnya jadilah terang artinya. Ya oke, perjanjian itu
saya tuh setujuin, saya tidak akan aneh-aneh selama di entertain, saya akan di jalan yang benar gitu. Akhirnya diantar sama paman, saya langsung datang, disuruh pakai baju kerajaan gitu, ingat banget. Nah, benar, ketika dipakai baju kerajaan, masya Allah gitu kan, Pak Edi bilang langsung syuting. Hah gitu, akhirnya udah. Alhamdulillah di Raden Kian Santang saya 4 peran waktu itu, langsung dapat peran. Udah mati dihidupin lagi, ada ganti lagi gitu. Berarti ini sorry Kak. Berarti ini proses awal mulanya jadi aktris FTV ini tidak casting ya? Tidak casting, hoki. Oh iya. Ya benar, hoki banget. Terus. Ya setelah itu habis stripping itu bungkus, alhamdulillah saya dikontrak sama Cinema Art, mungkin tahu kan? Iya. Ya dulu SCTV kan. Nah dulu tuh saya main di 7 Manusia Harimau. Di situ tuh saya tuh banyak fansnya dulu tuh. 7 Manusia Harimau ya? Ya sebagai Rindai sama Amarzoni dulu kan. Nah setelah itu bungkus lagi, saya masuk lagi di Anak Langit. Yang jadi motor-motor itu ya? yang motor gede gitu, lawannya Raya Kitty dulu kan. Nah di situ mulai lagi naik, barulah kenal lah Indosiar gitu. Di ajang dulu mungkin acara ajang nyanyi, tapi dia bikin FTV serial dangdut. Pertama sekali sama yang di Indosiar itu serial dangdutnya gitu. Jatuhnya sekarang ini kalau kita balik ke era dulu nih Kak, ya kan, perjuangannya untuk menjadi seorang Iva Ivo-nya itu, Riva Ivo-nya atau Iva Ivo-nya sih panggilnya? Sebenarnya namanya itu dulu tuh ganti-ganti ya beberapa kali. Iya. Cerita. Dulu tuh namanya awalnya Ayah Soraya, Iva Ivo, terus Iva Janet. Iya. Akhirnya aku off hilang lama, aku gantilah dengan Riva Ivo-nya. Jadi dia lebih unik aja gitu kan. Ya setelah itu alhamdulillah mulai naik lagi, karena aku off juga lumayan lama kan. Nah tapi aku lebih berkesan itu syuting itu di Genta Buana. Pada selain Raden Kian Santang itu, Genta Buana juga PH yang mungkin banyak dikenalin orang ya, legenda-legenda gitu kan. Ya Misteri Gunung Merapi, Nyi Roro Kidul, Titi Tinular. Alhamdulillah sih strippingku juga dulu alhamdulillah banyak juga. Luar biasa. Nah, dia dapat sekarang di Indosiar ini ya satu keberkahan aja lah gitu. Siap. Kalau Kakak boleh kita balik ke era dulu ya. Sebenarnya dunia syuting tuh gimana sih sebenarnya? Saya ini orang yang nggak tahu menahu tentang syutingnya, belum pernah syuting. Saya cuma syuting YouTube, bawa alat sendiri, bawa lighting seadanya, kita syuting sekarang. Oh iya. Nah, kita mau cerita nggak senang, loh. Saya mau malas cerita senang, mau ngapain? Saya justru mau itu Kak. Jadi saya mau tahu tuh sebenarnya, walaupun prosesnya dapatnya dari yang Kakak bilang hoki ya, bukan saya bilang hoki ya. Lu mau syuting nggak? Lu datangnya sore-sore, ntar pakai baju kerajaan syuting ya kan? Sebenarnya apa sih Kak yang dunia syuting itu? Apakah langsung reading? Apakah langsung dapat skrip dapet? Apakah memulainya tuh dari mana? Apa datang jam 8 malam baru syuting jam 2 pagi? Itu gimana nggak ceritanya? Kalau awalnya bener-bener ya, saya tuh pengalaman banget nih. Saya itu syuting itu nggak ngerti namanya cover itu apa, dialog nggak ngerti. Pokoknya nggak ngerti namanya, kita nggak pernah syuting kan. Syuting hari itu juga dadakan gitu kan. Nah untungnya saya punya basic bela diri yang itu dimanfaatin sama Pak Edi Jonathan. Kolosal. Oh iya, kolosal ya. Nah kebetulan waktu itu saya musuhnya Raden Kian Santangnya langsung. Gitu. Jadi pas dari situ, jadi hampir 2 minggu, satu nggak dikasih dialog, berantem aja hidupnya. Iya, benar, berantem aja dulu kan. Terus habis itu Pak Edi bilang dikasih dialog tuh awalnya Kak, nggak ngerti aku, nggak bisa, nggak bisa sama sekali. Akhirnya sampai Pak Edi bilang, kalau besok kamu nggak bisa juga aktingnya, terpaksa kamu saya ganti gitu. Waduh. Gitu, nggak modal cantik di sini gitu. Saya digini sama Pak Edi, ingat banget almarhum itu bilang gitu kan. Akhirnya saya kebetulan dapat teman-teman pada baik semua. Raden Kian Santang tuh semua pemainnya pada baik banget. Iya. Salah satu yang ngajarin saya tuh Alwi Assegaf, yang anak kecil itu. Dia ngajarin saya, Kakak syuting tuh begini, gini gitu.
Zaki Zima, ingat banget buat Kak Zaki nih kalau nonton nih, terima kasih banyak. Kak Zaki juga udah pernah bantuin Iva gitu kan. Rian Amuk, temanku juga, tuh Mengko gitu kan. Terus yang jadi bapaknya Reni Kian Santang, saya lupa namanya. Pokoknya banyak sekali lah teman-teman tuh berjasa banget. Bener-bener mereka itu mau bantuin saya gitu loh untuk belajar acting di situ karena mereka tahu aku nggak bisa acting gitu kan. Akhirnya mereka bantu, ya akhirnya saya bisa. Hari itu dikasih tanah kalau aku nggak bisa hari ini, besok kamu nggak pakai lagi gitu. Dan alhamdulillah atas bantuan mereka aku bisa akhirnya gitu. Tapi pas di sana itu jet lag nggak? Kaget nggak? Oh kan kakak bukan dari dunia aktris ya sebelumnya. Yang tadi bilangnya saya nggak tahu background kakak apa sebelumnya. Tapi jet lag nggak? Wah ternyata kayak gini ya. Ternyata kayak gini ya. Maksudnya ada jet lag kayak gitu? Apa kaget kah atau bingung kah atau langsung udahlah pede aja gitu? Kalau kaget pasti ya, karena kan hal yang belum pernah kita lakuin sebelumnya gitu kan. Mungkin sebelumnya saya pernah dagang apa aja gitu kan. Udah nggak apa-apa dipegang aja, nggak apa-apa dipegang aja. Langsung Kayak aja. dagang gitu kan, dagang nasi padang dulu. Terus Dagang. berjualan sama pamanku itu, jualan pakaian anak-anak, kaki lima itu kita. Aku apa aja dulu mah gitu kan. Oke. Akhirnya, nah setelah itu kaget dengan adanya syuting itu. Kita syuting itu kan nggak ada tahu waktu ya, kadang kita breaknya pagi-pagi, kita menunggunya kapan kita di take-nya. Nah itu salah satu pengalaman saya yang menurut saya bikin saya shock gitu kan. Saya tidur mungkin tadinya jam 9 udah tidur, ini kita bisa pagi ketemu pagi. Contohnya saya berangkat jam 9 pagi, Ya. break baru setengah 5 pagi atau setengah 6 pagi, gitu terus gitu. Jeda syuting itu ngapain sih kak kalau boleh tahu? Apalagi kalau kakak yang pertama-tama laga ya, yang dicari berantemnya bukan reading. Kalau orang reading mungkin ya gua ngapalin skrip gitu ya. Nah itu kalau kakak ngapain tuh sepanjang gitu tuh nungguin? Mungkin karena tahu kan kelemahan aku dialog nggak bisa. Jadi aku belajar terus ngafalin skenario. Oke. Gitu. Nah pada saat pembagian skenario itu langsung penempatannya tahu nggak dia tuh, wah ini kayaknya apa namanya protagonis, antagonis, protagonis, apa ya, bawang merah, bawang putih lah kalau saya pahamnya kan. Iya. Oh kalau orangnya yang apa cakep manis soft spoken bilangnya bawang putih, kalau yang galak-galak kayak mukanya kayak Riva-Ivanya antagonis nih biasanya. Iya, Tampang-tampang betul. muka ini kan. Iya. Oh langsung mau apa penolakan? Enggak, saya nggak bisa kak, saya maunya yang soft spoken aja gitu. Oh enggak, aku tuh mungkin semua peran udah dimainin. Oke. Dari antagonis, protagonis sudah pernah semuanya. Jadi hantu pun juga udah pernah. Ya, jadi hantu. Jadi hantu tentu apa sih? Semuanya kan. Iya, lanjut. Kalau pastinya lebih banyaknya antagonis karena pertamanya di make upin aja matanya aja udah ketahuan galak katanya. Sampai saya aja sampai sekarang pernah request, boleh nggak sih Iva syuting tuh yang baik-baik gitu. Katanya jawabannya apa? Muka lu tuh udah galak, nggak bisa, udah karaktermu tuh antagonis katanya gitu. Apalagi kalau aku udah acting marah, itu gak makan orok. Kata orang. Sekarang kayak takut nih saya. Enggak. Gitu. Ya. Jadi ya mau nggak mau kita terima ya. Oh iya, harus Termasuk- profesional. Ya profesional ya. Pernah juga saya beradegan seksi gitu kan. Oh, aduh, ini nggak pernah saya lakuin sebelumnya gitu Ranjang. Jadi Cuma ciuman apa? kalau cuman nggak, kan aku bukan tipe orangnya yang menggoda-goda tuh kan nggak pernah kan. Iya. Dipakai baju yang ngetat body gitu ya kan, dengan pasang sama lawan mainnya gitu kan, disuruh menggoda, aduh gitu kan. Dan itu kok tadinya mau nggak mau, aduh bukan gue banget ini gitu atau sebutu-butunya nggak mau lah cari peran gitu. Cuman dikasih tahu, Fa, kalau mau dunia entertain itu harus coba semua harus bisa gitu. Akhirnya udah tuh saya didandani sebagai cewek-cewek seksi gitu kan, dapat lawan mainnya juga oke. Mungkin Bang Rio Dewanto masih ada inget ya aku jadi barang sama Bang Rio Dewanto. itu kesempatan aku tuh. Wow, luar biasa. Sama Bang Halo Rio. Bang Rio Dewanto dari DKI. Itu luar biasa kan, akhirnya pas dapat sama beliau saya mau dong gitu kan. Pas tuh aduh saya kaget karena pas nervous juga. Pertama dia ganteng banget gitu kan. Yang kedua saya nggak pernah berperan sebagai perempuan yang begitu gitu kan. Akhirnya saya bisa langsung. FTV atau film itu? Itu kayak dulu itu
Tahu Net TV nggak sih, Bang? Net TV tahu? Iya, dia tuh kayak series-series kayak gini lah. Gitu. Oke. Udah jadi apa namanya, artis bisa dibilang protagonis lah. Udah. Nah, kalau kita bicara dunia artis nih Kak, sebenarnya kalau kita pikir menjanjikan itu Kak, kalau kita ngomong uang nih sekarang, kita ngomong realitanya aja nih kan, wah ntar gua masukin foto yang takut nih, ini dikat kan nih, bahaya nih, temen kakak bahaya soalnya kalau nge-share nih. Aku kalau boleh jujur, lebih enak nyari uangnya pas dulu. Oh, oke. Harga pun juga sama sekarang jauh banget. Ya. Gak usah sebut harganya berapa ya? Ya benar. Maksudnya kalau dulu mungkin kita pulang pagi temu pagi sesuai dengan hasilnya, sangat memuaskan besar gitu kan. Kalau sekarang alhamdulillah aja masih ada dikasih rezeki, tuh syukurin aja kayak gitu. Oke, sekarang yang paling jalan FTV apa nih Kak? FTV atau film Kakak sekarang? Aku kemarin alhamdulillah ditawarin film. Mungkin barang nanti insya Allah ya, barang Kak Luna ya. Tapi belum saya harga belum aku bilang oke tawianya, karena perannya ya yang tadi itu Horor. Bukan horor lagi, seksi. Oh, seksi sekarang. Terus ya aku mikir, karena kenapa aku mikir dengan pakaian yang tank top, celana pendek gitu kan, bertentangan dengan keluarga aku yang di Sumatera Barat gitu. Ya, tapi kan acting aja Kak. Maaf nih ya, saya cuma ngomong nih, itu kan acting. Yang kedua kan tidak sesuatu yang kita bilang itu jadi orang yang negatifnya gelap ya. Syuting ini kan banyak orang, kayak kita syuting nih di sini. Saya juga nggak syuting sendiri kok, ini lalu lalang orang di tengah jalan ada orang. Iya. Juga tidak melakukan hal yang asusila sih. Iya. Tapi kalau menurut kakak itu masalah tuh kayak gitu. Oh ya, mungkin balik lagi orang Padang tuh, apalagi saya, maksudnya di keluarga saya nenek mama itu keras ya gitu loh. Maksudnya agama itu penting banget buat dia. Kalau rezekinya dapatnya cara begitu jangan ya gitu. Gitu. Kan bisa memilih, kan balik lagi kita memilih peran itu. Gitu. Cuman kalau aku pengennya Ayu aja. Kalau angkanya cocok, iya. Kalau saya balik nih, angka misalnya jadi apa tadi yang seksi, yang apa, biasa shoot sekian, naik 2 kali lipat, tuh kayak mana? Deal. Deal ternyata guys, deal lah. Ya kan, ya ini saya dari kacamata orang yang dari segi aktor dan aktris ya mungkin ya kan pasti ya why not, kan kita juga profesional aja. Ya, gitu. Tapi itu nanti di film yang berikutnya ini jadi setan enggak kan? Cuma enggak. Jadi temannya setan, serem dong. Iya, insya Allah itu, insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan memang kalau cocok harganya kita mainkan saja. Tapi kalau enggak kita usaha aja. Siap. Bener kan, karena syuting itu enggak semudah yang dipikirin. Nah, apa sih Kak? Susahnya apa sih Kak? Iya. Syuting itu mungkin orang lihatnya kita pas tayangnya, enak ya jadi artis. Mereka nggak akan tahu bagaimana kita berjuang di dalam itu. Ada adegan yang mana yang berat-berat, misalnya kayak jatuh atau ada stand in-nya sih. Cuma kalau aku pribadinya orangnya nggak mau diganti stand in. Aku maunya aku sendiri gitu. Oh, kalau yang fisik kan udah nggak laga lagi kan? Iya. Cuman banyak kayak tabrakan segala macam itu kan banyak juga. Tabrakan ya, maksudnya ada adegan kita tabrak. Terus kalau film hantu itu ada kita yang diikat apa segala macam, itu real. Diikat. Oh, jadi kita udah pakein kipas angin gitu, diikat di rumah gitu. Iya. Kita kesurupan kayak gitu kan, tuh real sebenarnya. Jadi kakak kesurupan beneran? Iya. Oh ya. Gitu ya? Kalau aku alhamdulillah sih nggak kesurupan beneran, itu pura-pura aja. Oh gitu. Tapi banyak yang terjadi seperti itu. Dulu di Nyi Roro Kidul itu pada banyak kesurupan. Iya. Syutingnya di mana tuh kira-kira? Di Sodong, Tabuana. Sodong itu mana? Sodong itu Jonggol. Oh, Jonggol. Oh, berarti Cilengsi sini juga ya, wilayah Cibubur. Masih dekat-dekat sini, betul. Oke. Nah, sekarang selama kakak menjalani proses syuting dari meletek lah ya, baru jadi sampai sekarang, yang paling menantang atau hal yang paling tidak terlupakan itu syuting apa, di mana, dan kenapa? Oh, aku pernah kena mental. Sutradara ribut. Iya, waktu itu
Itu serial dangdut yang pertama sekali saya di Indosiar. Oke. Mungkin Pak Ola kalau masih ada ingat, Pak Ola bilang sama saya gini, wah semua bahasa keluar sama Pak Ola, kebun binatang bahasa apa aja keluar, sampai saya kena mental tuh, jangan modal cantik aja lu ya katanya gitu kan. Ini kalau lu gak bisa gini-gini, gak usah lu gini-gini. Oh saya abis dikatain goblok, tolol semua bahasa-bahasa gitulah. Wah itu bahasanya udah terparah, menjatuhkan cuit gitu. Tapi karena beliau juga nih, karena Pak Ola juga nih, saya sampai sekarang ingat banget saya bisa kuat sampai detik ini masih bertahan di entertain karena omongan beliau. Oh. Karena saya punya prinsip gini, Bapak, saya buktiin Bapak kalau saya jago acting nantinya. Nanti ke Bapak ketemu saya lagi di era berapapun, misalkan ataupun besok ketemu saya lagi, saya lebih jago yang di pikiran Bapak gitu. Dan alhamdulillah, saya di Indosiar sekarang lebih sering ketemu beliau dan beliau bilang luar biasa, udah ada perubahannya jauh. Saya suka dengan cara actingmu gitu. Nah, berarti tapi nggak apa-apa kan, hubungannya baik. Nggak kan? baik, baik. Itu hanya guru pemantik emosi positif supaya jadi lebih baik ya. Iya betul. Oke, siap. Paling keluhan saya pulang pagi itu yang nggak kuat. Pulang pagi karena tidur kita kurang kan, maksudnya pagi ketemu pagi tidur cuma berapa jam berangkat lagi capek gitu loh, itu doang, nggak kuat matanya. Stripping itu ya berarti. Jen? Iya. Nah pas pada saat stripping itu hal apa sih sebenarnya yang killing time-nya tuh ngapain sih sebenarnya kalau artis-artis itu? Saya cuma mau nanya itu aja sih. Kan itu panjang tuh waktunya tuh. Ya mungkin main, ya kalau sekarang mungkin main games, scroll TikTok atau apa. Dulu zamannya era Kak Iva kan nggak ada TikTok Iya, ya. nggak ada TikTok. Era zamannya nggak ada TikTok, nggak ada Instagram, paling BBM juga nggak bisa. Ini banget, kan? Ya nggak terlalu kayak sekarang kita bisa main apa, Iya, live segala live TikTok, macam. Nah, kalau dulu mungkin kita kalau cowok-cowok biasanya nongkrong di warung kopi. Kalau kita itu dulu di ruang kostum menggibah. Gibah ada aja yang kita ceritain gitu loh kan. Oke. Gitu. Biar nggak bosan. Iya pastinya. Biar nggak bosan kan. Karena kan bingung mau ngapain gitu loh. Karena kalau lawan main yang paling diingat berkesan siapa Kak? Seluruh perjalanan karir. paling ingat itu Renal Manopo. Renal Manopo. Itu di Genta Buana tuh udah nggak asing lagi lah sama dia, Renal Manopo itu. Salah satu orang profesional banget. Dulu aku masih sama mantan suami, ya kan? Sampai suamiku di depan situ aja dia bilang, sorry bro, kalau di sini dia bini gue. Nah gitu kan. Kalau di luar is okay, tapi di sini gue punya kuasa gitu. Oh dia berani banget. Dia pintar gitu menarik saya biar dapat chemistry-nya bagaimana. Benar-benar jadiin bininya di sana. Apa itu syutingnya? Syuting apa? Itu kalau nggak salah itu Misteri Gunung Merapi. Gunung Merapi. Jadi Utari waktu itu kan. Jadi karena aku sama Renal itu awalnya kurang chemistry. Kurang dapat chemistry-nya. Jadi sutradara bilang, lu harus dapat chemistry, kalau enggak gue marah-marah lah gitu kan. Oke Pak gitu. Akhirnya Renal ngajakin lah gitu, ayo. Jadi sholat pun bareng, makan pun bareng, mamna bareng gitu kan. Gak peduli ada suamiku, bodo amat. Mantan suami maksudnya. Mantan suami. Gak peduli dia. Yang jelas di saat dia set, ya aku lawan mainnya gitu loh, dan aku istrinya gitu. Tapi kalau di luar itu silakan bro gitu. Bener-bener itu kemana-mana berdua, papa berdua, itu berkesan sih gitu loh, berkesan. Nah, tapi kita nggak pernah yang namanya baper-baper di lokasi syuting, nggak. Oh iya. Nggak ada cinlok-cinlok, itu prinsip lagi ya, balik lagi ke. Tapi emang ada sebenarnya kayak itu. Banyak. Oh banyak. Coba cerita dikit dong. Ini seru deh. Bicara tentang cinlok. Tadi saya nggak berani mau ngomong gitu, tapi kakak udah buka ya. Cerita doang sih. Iya. Buat orang yang kayak awam nih, saya kan belum pernah seumur hidup masuk set, belum pernah sama sekali ya, apa nggak tahu gitu. Cerita dong nggak cerita tentang cinlok? Kalau cinlok, aku sama mantan suami juga cinlok dulu. Oh artis juga? Mantan suami ayahnya Saka itu pemain sinema art dulunya. Ada pemain Anak Langit, Anak Jalanan itu dia. Dia khusus CTV dia kan. Nah jadi saya itu ketemu mantan suami, ya kena cilok di lokasi. Nah karena kan dia juga sendiri gitu loh kan. Tapi kalau udah berpasangan saya nggak akan berani. Oke. Ya pasti banyak teman-teman artis semuanya pasti sampai sekarang aja mau banyak yang cilok. Oh iya. Sekarang balik ke dunia acting. Kalau kakak nih kak, sebenarnya mau apa lagi nih kak? Apa sih harapan terbesarnya dari kakak yang
dari syutingnya kakak pengen gitu. Syuting kayaknya semua modelnya udah pernah nih. Nah, Kayak jadi hantu aja udah pernah kan? udah pernah, semuanya udah pernah. Jadi hantu udah pernah. Tapi ketemu hantu nggak? Kalau ketemu hantu, ya pastilah ya. Serius? Pernah juga, Ketemu hantu? pernah. Syuting film Wanalati itu bener-bener. Wah ya, Wanalati ini saya mau cerita Wanalati gimana tuh kak? Karena itu 2002 ya. Sebenarnya kita tuh syutingnya 2016. 2016, 2022 apa 2002 sih? 2016 syutingnya. Enggak, itu rilis kapan filmnya? 2022. 2022, oh sorry salah guys. Saya lihatnya 2002 deh, 2022 ya Wanalati gimana tuh kak? Dulu tuh Wanalati itu saya juga shock ya dijadiin peran utama gitu. Seorang Riva yang orang biasa aja artis banyak terus dijadiin peran utama tuh bersyukur banget. Siapa sih yang mau jadi peran utama gitu. Bukan cameo ya? Iya. Cameo terus, tuh apa ya, lupa sih. Iya, cameo tuh yang cuma sedikit pendukung-pendukung terus ngilang-ngilang. Dan ini saya tokohnya gitu kan. Bersyukur banget. Nah, dan dari situ pengalaman saya di Wanalati yang tadi horor itu ada. Karena kata film-film yang horor kan benar-benar ke hutan ya di hutan gitu, di rumah tua ya di rumah tua gitu kan. Alhamdulillah gitu loh. Ya itu salah satu yang naikin saya juga. Karena kita dunia perfilman ini harus ada background main film. Kalau aku sekarang lebih banyak FTV-nya. FTV ya? FTV. Gitu. Berapa judul sekarang per Kalau judul sih alhamdulillah ya. Ya mungkin kalau orang yang suka nonton Indosiar tuh dibilangnya dia mulu katanya. Enggak bosen-bosen dia nggak ada artis yang lain gitu palingnya. Ya saya sendiri pun juga bingung. Alhamdulillah dapat rezekinya bagus gitu. Kenapa juga saya mulu? Harganya cocok bro. Kalau aku tuh kalau di Indosiar jujur aja ya, Indosiar mungkin budget aku yang maksudnya yang aku tidak mau pikirin budgetnya karena aku setelah jatuh aku coba casting kembali ke Cinemat, MNC, semua TV lah. Itu saya benar-benar tinggal tulangnya doang waktu itu. Benar-benar habis. Menerima saya juga hanyalah di FTV Indosiar. Makanya saya tuh dari situ saya nggak mau matokin harga. Saya terima berapapun yang dikasih Indosiar. Karena bagi saya saat saya butuh benar-benar butuh, cuman Indosiar yang membantu saya. Kenapa saya suka lihat kakak tuh di Instagram kakak tuh hobi banget sama yang namanya lagu India. Ya kan? Pakaian look India Sari, bener apa Sari ya? Iya ada Sari, ini Lahengga namanya. Lahengga ya, Sari Lahengga. Ya. Nah itu emang kakak ada ketertarikan khusus dengan apa namanya India atau suka ajakah atau memang jualan atau gimana deh? Oh itu mah awalnya aku tuh cuma dengar musik-musik doang. Musik-musik kok enak-enak ya lagu-lagu India ini gitu. Terus teman aku dia jualan baju India, terus aku suka dijadiin modelnya sama dia kan. Dijadiin modelnya, kita coba bekerja juga di bidang itu, jualan baju-baju gitu kan. Kok gila ya hasilnya gitu. Itu di luar iya. Di luar pikiran kita. Percaya tidak percaya 300 kilo tuh dalam seminggu habis. Apa itu? Ini baju ini? Iya. Ini berat loh kak. Iya berat. Enggak bohong, baju ini berat banget loh. Dan ternyata yang suka Bollywood itu bukan cuma orang Indonesia, bukan orang India aja. Hampir semua negara mensukai baju-baju India. Semua negara, hampir. Saya pernah kagetnya gini, yang belanja itu bukan orang Indonesia aja ya, orang kayak Cina loh. Orang Cina suka India. Gitu. Kenapa sekarang mungkin sekarang kakak mungkin lihat di TikTok di mana tuh India mulu kan, banyak terlintas. Iya. Nah itu karena salah satu pasaran India itu udah mulai meluas. Nah kenapa aku milih konten-konten India atau jualan India? Karena aku udah tahu rasanya, duitnya kenceng duitnya. Dan lebih cepat pergerakannya. Nah aku dari situ mulai mencintai karena itu pekerjaanku kan. Mulailah aku dan India, pakai sari-sari India, konten-konten India sama teman-teman gitu kan. Nah setelah itu kepikiran ke saya, saya mau buka butik ya
Itu. Tapi iseng aja tuh, ini nggak akan terjadi ini. Iseng. Iva mau beli baju India nggak? Suka beli-beli. Yaudah lah yuk, ayo beli. Terus aku pikir baju India udah banyak banget aku beli-beli ya. Gue jualan di mana ya? Akhirnya udahlah, bikinlah butik ini yang sederhana ini gitu. Ini nggak sederhana ini guys. Wah, ini udah lumayan ini. Dan ini juga buat ngisi waktu kosong gitu loh Kak. Kalau Iya, nggak ada Kak. syuting, apalagi sekarang kita nggak bisa berharap sama syutingan. Ayo bukan saya ngomong ya. Iya, ya benar. Kita nggak bisa berharap karena kan rezeki balik lagi ya. Apalagi sekarang yang lebih muda lebih banyak gitu kan. Harga juga, apalagi saya udah punya anak kan, jadi itu harus diperhitungkan semuanya. Dan saya tipe orangnya nggak bisa diem, harus bergerak. Kalau cuma ngandalin itu doang, ada off, saya pusing. Apa yang harus saya kerjakan? Gitu. Karena saya punya cita-cita. Apa tuh Kak? Cita-cita saya itu bukan jadi dokter, jadi apa enggak. Cita-cita saya tuh saya ingin bermanfaat jadi orang lain, buat orang lain gitu. Mantap. Makanya semangat bekerja itu supaya nanti ketika saya dikasih keberkahan rahmat rezeki dari Allah bisa menyerambah gitu, bisa dirasakan oleh orang banyak gitu. Sekarang nih saya buka butik atau apa, saya mau mempekerjakan orang benar-benar butuh. Saya nggak peduli dapat untungnya berapa, nggak, saya ilahin aja. Yang penting bagaimana saya bisa menciptakan lapangan kerja buat orang. Tapi aktif nggak buat ini setiap hari? Ini belum aktif, tapi insya Allah akan dalam waktu dekat ini akan aktif. Baju ini menurut aku salah satu investasi. Pertama, baju ini tuh bisa aku sewain. Sewa. Syuting. Oh, bisa buat syuting, bisa buat penari-penari gitu kan. Penari, ya. Nah, misalnya baju India tuh nggak ada yang murah, mahal, modal itu mahal-mahal semua. Iya, abang tahu sendiri kan beratnya. Iya guys, saya baru tahu ya. Ini mungkin kalau kita lihat di film India yang joget, maaf nih ya, ini maaf banget loh. Ini diangkat aja berat guys. Saya boleh lihat bawahnya nggak ya? Kayak berat sekali, kayak ada apanya gitu. Iya. Terutama di bagian bawah ini, ya pansen nih kalau joget dia benar-benar muternya kan di bawah tuh bagus banget ya. Berat guys, ini lebih dari 5 kilo lebih ya? Iya, 5 kilo lebih. Belum bawa badan. Tapi kalau atasnya mungkin nggak begitu ya? Iya, ini mah belum ya. Bawahnya? Ada yang lebih cetar lagi. Ada yang lebih Tahu nggak cetar lagi. harga baju India itu berapa? Yang cetarnya, seharga mobil, seharga motor. Itu yang cetar, yang bener-bener. Cetar itu 100 juta. Mobil itu motor ada yang 50 juta. Ada 65. Kalau motor 27 juta ada. Ada itu kayak wedding itu 27 itu mungkin itu udah paling murah. Kalau seharga mobil itu benar-benar dia tuh semuanya itu yang kakak bilang tadi. Oh, berarti Dan dibikinnya tuh bener-bener detail banget. Itu beratnya kalau kita nggak pecinta India nggak akan sanggup pakai cuma 10 menit aja nggak bakalan sanggup. iya, karena ini aja udah berat loh. Gitu. Itu berat loh. Bener berat, bawahnya berat. Apalagi kalau India kan tidak digunakan untuk bergerak, joget, apa sih kayak ya syuting film India mungkin ya yang saya tahu ya, mungkin kalau salah ya tulis aja di kolom komentar kalau saya salah ya kan. Itu kan buat joget, buat apa ya, aktivitasnya bergerak terus. Terus kalau buat joget. Kalau ini berapa Kak? Ini kita ngomong harga aja deh sekalian nih ya kan. Oh, kalau barunya mah itu mahal. Itu karena kalau itu mah saya jujur aja udah pernah saya pakai sekali itu. Iya nggak apa-apa. Iya buat promosin. Iya buat promosi juga. Kalau ini dijual jadinya berapa? saya sewain akhirnya. Oh iya, kalau dulu beli berapa? Mungkin kalau dulu pasarannya ya di angkanya gede lah. Oke, lebih dari 10 juta pasti. Nggak sampai segitu, nggak sampai 10. Cuman sekarang kalau aku mau jual ya namanya kita ya daripada ini apa kita ini aja lah jual harga murah aja. Disewa. Nah bagusnya saya tuh saya pinternya gini. Apa tuh Kak? Udah disewain berapa kali gitu kan, balik modal baru saya jual. Maka saya bilang investasi nih loh. Iya. Gitu. Kayak jam, kan ada juga orang yang suka jam kayak Patek Philippe, orang yang mahal tuh jam-jam yang di atas 1 miliar, nanti dipakai dijual lagi harganya naik. Iya. Dan pecinta bulu itu nih gila-gila bang. Pecinta Bollywood. Ya, kita misalnya aku pakai nih, lagi live. Kak, aku mau dong baju yang kau pakai. Padahal itu nggak kita jual.
Itu pakaian sendiri nih, saya pakai ke papa kak. Itu orang kalau cinta Bollywood itu dia nggak peduli mau dipakai mau apa. Kalau dia suka yang kita pakai itu langsung dibeli gitu loh. Tapi pangsa pasarnya masih ada sampai sekarang ya? Masih banyak. Luar biasa. Kalau di TikTok mungkin banyak sebut Nggak apa-apa, sebut TikTok nggak apa-apa. Kalau di TikTok mungkin sekarang penjual baju India semua kebanyakan rata-rata. Kalau di TikTok ya. Oh, iya. Dan emang mereka pasti sama seperti saya merasakan Cuan. Cuannya enak ya? Cuannya tuh di India ini luar biasa. Iya. Nah, saya kalau ornamen sendiri di ini paketan nggak sih kak? Maaf nih, Nah. kakak nih kan beli baju nih. Ini kan kalau baju pasti satu paket gini kan ya? Iya. Nah, saya satu set, maaf ya guys. Itu kayak apa namanya? Kalungnya. Kalungnya, ininya itu beda lagi atau paket? Beda-beda. Oh, beda. Nah, beda. Oke. Kalau biasanya kan aksesoris sama baju itu kan beda-beda produksinya juga kan. Oh, siapa? Nah, cuman kalau aku tuh kalau aksesoris itu ya belinya pun juga beda-beda. Harganya tapi lebih murah aksesoris pastinya. Tapi ada aksesoris yang gila juga, lebih mahal daripada baju, ada juga Bollywood itu. Iya. Dari tadi kita belum nyebutin nama tokonya apa nih kak? Mungkin nanti kita bisa butiknya apa disebutin namanya, butik Iva, butik apa namanya? Soalnya kita nggak ada tulisannya guys di depan juga. Ya, jajan sama Kak Iva. Oh, maaf ya, ini kan baru 75%. Siap. Belum selesai semua, masih belum patung belum pada datang, ini juga belum pada dipasang lampunya gitu kan. Baju-bajunya juga masih dalam perjalanan gitu loh kan. Oke. Makanya namanya itu karena ini kan jualannya dadakan ya, bikin butiknya pun dadakan gitu lah kan. Sampai sekarang namanya belum tahu. Oke. Nanti kita datang lagi pas launching. belum tahu gitu. Tapi insya Allah nanti saya akan buka di Pekanbaru. Lah yang ini dulu kak, baru. Yang ini dulu di depan mata nih kita lihat. Ternyata di Pekanbaru tuh lebih banyak masanya gitu. Iya. Pecinta bulu itu banyak banget kak, aku bilang. Iya karena maaf ya, di tengah gempuran Korea, maaf Korea kan juga kenceng nih kayak booming ya, kayak iya. nggak usah itulah. Kalau kakak nonton Netflix kan ada Squid Game contohnya, Iya. kan bajunya, baju ininya, baju pemainnya dengan Iya. nomor berapa, itu aja rame banget loh. Sebenarnya pangsa pasar India ini anak muda kah, orang tua kah, atau yang hobi aja nih? Oh enggak, ini kenapa aku bilang aku bisa memilih untuk di pakaian India, karena India ini semua kalangan. Oke. Bener, serius, dari kalangan anak sampai nenek-nenek aja itu gila-gila pecinta India banget. Banyak banget yang suka India ini. Makanya aku bilang aku tuh orangnya mungkin melihat pasaran juga ya. Iya. Aku lihat nih, oh market pasarnya bagus nih gitu. Oh, kenapa aku nggak ambil di baju-baju yang lain gitu? Mungkin menurut orang ini India masa sih akan menguntungkan dari bajunya mahal gitu loh kan? Masa iya banyak yang beli? Nah tadi aku juga pikirnya begitu. Aku juga nggak percaya bakalan ada yang beli gitu loh kan? Atau cuma sih yang suka India doang nih gitu? Ternyata enggak. Kalian salah. Nenek-nenek pun suka dengan Bollywood. Bener-bener. Nah sampai sekarang banyak kan sekarang wedding aja udah banyak Bollywood. Nah, Wedding Bollywood kak? oh iya. Oh gitu? Saya baru denger deh. Jadi Yes. sekarang budaya, misalnya dia orang Sunda tapi maunya adat Bollywood. Bollywood. Ah serius nih kak? Jawa Bollywood. Jawa Bollywood gitu? Iya. Baru denger nih, baru denger. Jawa Bollywood tuh gimana kak? Saya belum dapat insight di otak saya. Saya nikah dengan istri saya pakai adat Jawa ya biasa kayak ini. Nah kalau bicara dia orang Jawa tapi mau adat Bollywood tuh gimana nih? Nah, ada baru banyak teman-teman saya tuh orang-orang Jawa, orang-orang apa, tapi Bollywood. Karena dia tuh cinta sama Bollywood. Dia merasa iya. jiwanya tuh dia punya Bollywood gitu kan. Nah, jadi dia bikin konsep, gue mau bikin nanti kalau nikah gue maunya Bollywoodan gitu. Tapi benar, banyak. Saya kan bridesmaid-nya pernah juga berapa kali teman-teman saya yang orang Padang, orang apa itu kebanyakan ya konsepnya tuh Bollywood. Terus joget gitu di depan waktu Iya, habis nikah gitu kan di itunya. Saya Terus tari piringnya gimana? penarinya saya sampai itu nggak diadain. Wow, Bener-bener dibikin Bollywood aja. Banyak yang kayak gitu. seru. Iya, makanya di situ otak saya berjalan. Wah, ini nggak bisa nih. Ini memang mangsa pasarnya luar biasa nih, bilang gitu kan. Gue harus gitu. Gitu. Belanja Indonesia apa luar negeri nih rata-rata? Aku ada yang
belanja di luar, ada yang pun lihat sama teman aja di Indonesia ada. Tapi mereka mah nggak dapat di sini, pasti belanjanya ya di India sama ada satu lagi lah gitu. Itu rahasia perusahaan kita. Iya, siapa? Baju India udah, jadi pemain film udah, walaupun tadi kakak bilang bahwa ya nggak boleh mengandalkan dunia entertain 100%, ya kan? Nah, mungkin harus ada pekerjaan yang lain atau side job yang lain. Harapan kedepannya gimana nih kak? Selain baju India ini, mungkin ada pengembangan yang lain, bisnis yang lain? Nah, selain butik? Oh, aku tuh orangnya mungkin jiwanya emang pedagang ya. Iyalah. Nggak hanya cuma aku tuh orang yang nggak gampang puas, bukan kita nggak ini ya, pokoknya maksudnya yang kain maruk banget, enggak. Karena aku pikiran tuh selalu maju. Karena kita makin tua itu tenaga kita makin lemah. Bener nggak? Iya, Pak. Selagi sama saya dikasih kekuatan sama Allah gitu kan, saya akan pergunakan itu. Saya mau hidup tuh berkembang. Iya. Nah, saya dulu mungkin udah pernah rasain uang miliaran tuh. Tapi ketika investasi. Ketipu investasi. Iya. Ini mau kita cerita nggak nih kita berinvestasi? Boleh. Mungkin ada yang tahu, mungkin korbannya juga banyak, 73.000 nasabah. Aku salah satu kena, namanya edisi cash. Disebutin aja nggak apa, mudah-mudahan ya semua teman-teman lainnya harus bangkit. Ini banyak banget. Edisi cash. Kakak berapa kak? Hampir 2M. 2M? Hampir. Gitu. Itu gimana ceritanya tuh? Apa itu? Saya belum pernah dengar nih kalau edisi cash. Seperti semacam Pandawa juga, kayak gitu. Trading. Nah, akhirnya banyak teman-teman yang dia frustasi, hilang, ada yang gila karena uang banyak banget di situ. 7 pagi tapi saya waktu itu benar-benar ya, saya merasa 3 hari saya tuh berperang sama diri saya sendiri. Kenapa goblok banget, kenapa gini gitu kan. Tapi mungkin saya punya prinsip kali ya. Sesuatu yang bukan milik saya, ya kan? Berarti bukan hak saya. Ya udah, saya pasrahkan sama Allah. Kalau itu menjadi milik saya akan kembali dengan caranya. Caranya tuh banyak. Harus dibalikin di investasi itu lagi. Mungkin kayak gini. Tiba-tiba selesai dari suami, gitu, mantan suami pesat gitu kan, syuting nggak berhenti, ada aja peluang-peluang yang nggak terduga gitu loh kan, alhamdulillahnya tuh. Nah itu buat teman-teman juga nih, saya benar-benar harus bilang buat kita yang pernah kena ketipu, apalagi teman-teman edisi cash yang nonton ini, benar-benar harus bangkit. Balik lagi, yakin dan percaya bahwa Allah akan mengganti kalau kita yakin. Amin. Ya, pasti akan diganti dengan caranya. Kalau itu milik kita, akan pasti Allah balikan. Gitu. 2 miliar tuh banyak kalau guys. Ngumpulinnya mungkin nggak syuting 1 kali. Ngumpulinnya dari zaman saya gadis itu. Dari meletek. Bener-bener ngirit. Nah, kenapa sekarang akhirnya tapi saya nggak menyesal, karena balik lagi, adanya semua musibah atau ujian itu membuat saya jadi kuat. Belajar dari pengalaman. Siap. Nah gitu. Nah saya nggak mau bang, cuma puas, maksudnya udahlah gue kapok. Nggak. Saya bilang kalau dulu saya bisa menciptakan uang segitu, di masa yang besok saya jauh lebih baik daripada itu. Mantap gitu. Guys. Makanya saya nggak mau yang namanya berhenti. Harus semangat terus. Balik lagi cita-cita itu ada yang tadi. Hidup saya harus bermanfaat buat orang lain gitu. Terus aku memang udah ada. Aku kuliner setelah ini. Kuliner. Wih, mantap. Makanya kalau ini udah berjalan, aku kuliner. Kulinernya mau apa nih kak? Bumbu. Wah, India juga dong. Bumbu India nih. Aku punya salah satu partner lah ya. Itu benar rasa bumbu Madura, tahu yang hitam? Bumbu bebek Madura. Iya. Nah, tapi nanti itu mau aku bikin bebek itu, aku bikin kemasan gitu loh kak. Nah itu, tapi yang aku fokus adalah sambalnya itu, bumbu hitamnya itu. Karena aku pertama sekali coba bebeknya dia, jago, rasanya jago. Kalau benar-benar gak enak, aku berani 100% uang kalian aku kembaliin. Mantap. Karena aku udah ngerasain sendiri enak. Dan itu bukan cuma aku yang ngerasain ya, aku kan orangnya nggak mungkin dong kalau ketemu jualan cuma aku sendiri. Aku coba-cobain sama teman-temanku, gimana respon mereka. Jadi mereka bilang gini, aku nggak bilang mau jualan, Pak, kenapa lu nggak jualan aja? Bumbu lu enak loh gitu. Di situ aku berpikir, oh iya, kenapa enggak ya? Nah, cuma marketing saya dari sekarang ini, kenapa saya ada di Bollywood ini, gitu loh kan? Sambil jual Bollywood, saya cobain kasih tester bumbu saya di diskonnya apa? Bonusnya sambal saya itu sebelum saya launching.
gitu. Jadi orang akan setiap beli baju saya ngerasain. Bundling. Bundling baju plus bumbu. Nah, pasti kan mereka nanya bumbunya dari mana? Ini belinya di mana? Saya bilang kalau bisa beli bumbu ke saya gitu. Inspirasi aktris India. Tapi bener nih Kak, soalnya saya, maaf ya, saya sendiri nontonnya kan Netflix. Ada memang artis India di Netflix, tapi kan nggak se-inner child kita ya. Kalau inner child kita kan kayak siapa namanya? Sahruka. Iya. Siapa lagi tuh? Ya, gitu. Iya. Kalau kakak gimana nih? Influence dari mana nih? Kalau aku awalnya tuh paling suka ya pasti ini kebanyakan pecinta Bollywood pasti Sarukan ya, karena tuh dia rajanya kan Bollywood kan. Nah kalau perempuannya saya lebih suka sama Tara Sutiara. Tara Sutiara. Oh itu cantiknya masya Allah gitu. Kalau dulu ini pendatang baru itu yang saya suka, itu pendatang baru. Tapi kalau zaman dulunya siapa ya namanya tuh, ada yang mukanya kayak Barbie banget. Jadi ada pesan-pesan tertentu nggak sih Kak, kalau ada orang-orang itu yang pengen jadi seperti kakak gitu, maksudnya jadi FTV, jadi artis, sebelumnya itu gimana? Yang jelasnya persiapkan mental, karena keras sekali dunia perfilman itu gitu. Ya enggak, ya itu aku bilang kelihatannya manis, tapi pahit. Kalau kita nggak kuat-kuat dengan kepahitan, jangan. Kalau kamu pengen benar-benar pengen jadi artis atau masuk TV, persiapkan mentalmu dulu. Siap. Gitu. Karena nggak semudah yang kita bayangkan. Iya. Oke guys. Keras sayang keras. Jadi guys, tadi ada kata-kata terakhir dari Kak Iva-nya adalah dalam hal apapun ya, itu nggak syuting doang. Yeah. Hidup tuh keras, jadi memang kita harus berpikir maju ke depannya. Jadi ini terima kasih Kak untuk waktunya hari ini di sela-sela kesempatan syuting dan lain, saya dikasih kesempatan main. Semoga nih baju Sari Indianya ini sukses ke depannya. Jadi Amin. ini adalah pangsa pasar baru juga buat saya yang ternyata ada juga loh, nggak cuma Korea loh, Iya, India juga gede loh pangsa pasar. Jadi Iya, kita betul. mungkin kita bisa collab lagi ke depannya. Iya. Terus yang kedua, kalau menurut saya ending yang hari ini adalah ternyata syuting itu bukan sesuatu yang utama ke depannya, jadi harus Iya. ada bisnis juga. Jadi supaya ada hidup akan terus berjalan pada saat mungkin syuting udah nggak ada. Justru saya belajar dari artis senior banyak banget nih kejadian. Mungkin kita juga bisa lihat di berita-berita di TV kan, artis senior akhir tuanya bagaimana. Oh iya. Nah, kalau kita cuma mengandalkan cuma dunia entertain, ya kan? Karena dunia entertain nggak akan selamanya kita akan dipakai terus. Banyak senior yang sekarang tuanya tuh, ya itu nggak senang gitu loh ya. Jadinya politik kan. Ya hidupnya tuh apa ya, nggak indah seperti yang susah, nggak seindah. Jadi mereka bilang sama aku, Iva katanya gitu kan, kamu mumpung masih muda, jangan berharap di sini gitu loh. Tapi kamu ciptakan bagaimana kedepannya usaha-usaha kamu bisa menjamin hari tuamu. Kalau kamu berharap di hari tuamu di sini, kamu salah. Tapi galilah rezeki-rezeki lain di luar di sini. Karena kebanyakan artis-artis senior yang kita lihat sekarang hidupnya nggak semuanya enak gitu. Itu jadi saya berpikir, oh ya, saya nggak bisa. Karena balik lagi, modal cantik tuh nggak akan selamanya akan dipakai, benar nggak? Akan luntur balik lagi. Dan tiap hari tuh pendatang baru lebih cantik tuh banyak daripada kita. Apalagi kita udah berumur kayak aku nih sekarang kan. Ya jadi tuh aku harus mikir apa nih aku gerakan yang bisa nantinya. Kalau syuting itu kan pemain kan ganti-ganti, tapi kalau kuliner, citra rasa, kalau sejauh manapun kita pergi melangkah, kalau rasa kita enak dicari orang, itu yang saya gali sekarang gitu. Makanya kenapa saya mau pindah ke kuliner aja atau pembisnis gitu kan. Ya saya lihat teman-teman saya yang maju-maju, yang tua-tuanya emang yang udah sukses ya, rata-rata mereka tuh ya bisnis gitu loh, kebanyakan di bisnis. Siap. Oke, jadi begitu aja guys dari saya, dari Kak Iva, undur diri dari butiknya. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih.